Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, ridhonya kita bisa berkumpul kembali di pengajian Halaqah Selasa Dompet Duafa yang disiarkan juga live di Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Pada hari ini kembali kita ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah, dan mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang ilmu yang akan disampaikan pada hari ini itu ada judulnya adalah romantis rumah tangga bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Bu ya. Jadi selama ini kita mungkin selalu salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi, kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang atas kesabaran beliau sehingga kita bisa menikmati nikmat Islam dan iman Islam pada saat ini. Mudah-mudahan keimanan kita sampai nanti ke nafas kita di penghabisan dengan bisa menafaskan la ilaha illallah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita segera mulai kajian kita romantis rumah tangga bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Ustazah Nur Hamidah. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu masih di mute. Saya sambil tadi nyiapin filenya, cuman masih polos filenya, nggak apa-apa ya, belum diwarna-warnain seromantis temanya. Berhubungan dengan Valentine juga. Oh iya benar. Nih. Valentine pakai P kalau kita Bu. Valentine. Ini masih polos-polos, masih belum dipoles. Oh ini ada Ibunda Zainabnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita mengambil semua apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah dengan sudut positive thinking, berbeda dengan orang-orang yang negative thinking, niscaya kalau kita selalu dengan positive thinking, semua kehidupan Rasulullah SAW itu banyak sekali hikmah yang membahagiakan buat kita, termasuk pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Karena banyak orang-orang yang memandangnya dengan negative thinking. Wah, ya Nabi Muhammad itu istilahnya laki-laki yang doyan daun muda kan gitu kan. Ya karena Ibunda Aisyah dinikahi Rasulullah kan masih sangat kecil. Ya umur 9 tahun, lalu akhirnya mulai bercampur dengan Rasulullah SAW, diserahkan oleh ayahnya kan umur 12 tahun. Kalau orang yang punya pandangan negative thinking akan menganggap ini sebuah hal yang menjijikkan gitu. Karena Rasulullah berumur tidak muda lagi pada saat itu. Ya umur bercampur dengan Ibunda Aisyah kan 2 tahun setelah hijrah, berarti umur Rasulullah 55 tahun. Bayangkan umur 50 tahun menikahi gadis umur 12 tahun. Nah, kalau pada saat itu ada infotainment, wow, ya bisa-bisa heboh bener, ya sang kakek menikahi cucu kan gitu. Ya umur 55 dengan umur 12 tahun. Tapi kalau kita memandangnya dengan positive thinking, justru ini
memberikan tambahan kebahagiaan buat kita. Kenapa? Alhamdulillah Rasulullah dinikahkan oleh Allah dengan Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena dengan pernikahan melalui pernikahan Ibunda Aisyah, banyak nih yang saya sebutkan di nomor 2 ini. Ibunda Aisyah kan wanita muda, berarti yang namanya selera wanita muda, ya, dengan keharmonisan banyak sekali diajarkan dari kehidupan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Sedangkan istri-istri yang lain kan udah menjadi janda. Ya kita tahu banget deh, wanita muda sama wanita tua, ya otomatis kan ganjennya, ya kemudian juga gayanya, inovasi-inovasi manjanya, pasti lebih kreatif yang masih muda kan. Sedangkan istri-istri Rasulullah sebelumnya adalah wanita-wanita yang sudah tua. Ya, kalau udah tua kan lebih dewasa, lebih mandiri, lebih bijak. Berarti kalau saya pribadi bersyukur banget, alhamdulillah ada tipe Rasulullah SAW kayak Ibunda Aisyah. Akhirnya apa? Ya bisa jadi humoris lah dalam rumah tangga. Ya. Artinya bagaimana kita nanti dalam romantis manja ya dengan suami, ya itu bisa jadi salah satu dari peluang sunnah Rasul. Sedangkan ya kalau istri-istri Rasul itu hanyalah seperti Ibunda Zainab ya, atau Ibunda Hafsah atau Ibunda Khadijah yang mereka relatif udah mandiri, udah tua, kan kayaknya rumah tangganya lempeng-lempeng aja, kayaknya serius banget lah gitu kan. Ya kaku banget, ya garing lah kalau kata anak-anak kita, rumah tangganya garing bener. Nah, jadi kalau kita punya sudut pandang positive thinking, alhamdulillah banget ya kita bisa menjadikan manja ya dan kasih sayang dalam rumah tangga itu menjadikan sebuah pahala sunnah. Ya karena pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, ya Rasulullah tuh udah pengantin tua, artinya bukan anak muda lagi. Dan yang namanya laki-laki, dia suka lupa dengan usianya. Ya tetap aja yang namanya laki-laki walaupun udah ubanan, perut udah gendut, ya misalnya tetap aja menganggap wah yang paling gaya muda kan begitu kan. Dan ternyata yang namanya laki-laki, setua-tuanya laki-laki, maaf ya dia pun masih menginginkan adanya romantis ya, adanya manja-manja di dalam rumah tangga. Ya, sebab seringkali ya kita tidak bisa menutup mata, nggak bisa menutup telinga. Ya, ketika rumah tangga itu pasangan muda, ya masih bermanja-manja, masih berkasih sayang, orang maklum. Wah itu ya maklumlah pengantin muda. Tapi kayaknya kalau udah tua, ya gimana gitu, mereka udah sibuk ya dengan urusan akhirat. Ya mereka sibuk dengan urusan mikirin anak-anak, mikirin bisa jadi kalau udah punya cucu, mikirin cucu kan gitu. Sedangkan hak mereka untuk saling bermanja, romantis, ini terkikis sedikit-sedikit ya dengan usia. Nah, hadirnya Ibunda Aisyah ya untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang wanita harus tahu bahwa yang namanya laki-laki nggak pernah merasa kepengen jadi orang tua gitu. Ya namanya laki-laki sampai kapanpun selalu ingin dilayani, selalu ingin mendapatkan kebahagiaan, ya karena tidak ada menopause kan ya bagi laki-laki. Nah hari ini kita akan belajar bagaimanakah kita akan menjadi Aisyah kontemporer. Nah, nggak usah lihat umur ya, karena yang namanya perempuan paling pamali ya ditanya umur sama bentuk badan kan gitu. Ya, kita yang penting berusaha bagaimana karakter Ibunda Aisyah dalam menghadirkan kebahagiaan kepada Rasulullah SAW, pelayanan kepada Rasulullah SAW yang ini membuat kecemburuan abis ya para istri-istri yang lain. Nah, kita akan lihat dulu bahwa Ibunda Aisyah adalah salah satu dari wanita yang terhormat
ya karena memang putri dari sahabat yang terbaik, yaitulah Abu Bakar radhiyallahu an. Dan pernikahannya Ibunda Aisyah itu memang tidak bisa menggantikan Ibunda Khadijah, ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an sekali lagi banyak akan belajar tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Karena Ibunda Aisyah yang usianya muda dan juga punya selera wanita muda, ya ini yang luar biasa menjadi dasar hukum, ya sunnah-sunnah nanti, ya bagaimanakah keromantisan di dalam fikih berumah tangga, ya. Kemudian juga dari pernikahan Ibunda Aisyah, salah satunya kita akan belajar adanya cinta dan cemburu yang diperbolehkan ataupun cinta dan cemburu yang tidak diperbolehkan. Ini Ibunda Aisyah. Nah sekarang karena kita akan belajar tentang romantis, ya pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, berarti kita harus tahu dulu kalau Rasulullah SAW bersama dengan Ibunda Aisyah meminta pernikahan itu nggak sekedar samara, tapi pernikahan itu harus samarada. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Ya. Pendapat ini ya, tidak hanya sekedar inisiatif saya pribadi, tapi ini menjadi tadabbur dari bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran menggambarkan tentang fenomena dakwahnya rumah tangganya Rasulullah SAW. Ya, pertama, rumah tangga yang dimaksud dengan samara, sakinah, mawaddah, warahmah, ini ada beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, misalnya dalam surat Rum ayat ke-21. Ya, karena dasar-dasar keromantisan samara mau tidak mau kita harus belajar dari apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, pertama surat Rum ayat ke-21. Nah, kalau teman-teman lihat ayat ini adalah ayat pernikahan dari masa ke masa. Ya, pernikahan yang diselenggarakan biasanya selalu membacakan surat Rum ayat ke-21. Karena di surat Rum ayat 21 ini tertulis ya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi. Nah, itu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Berarti kita harus tahu maknanya sakinah itu, mawaddah itu, warahmah itu apa. Coba deh saya lihat. Wah, saya lupa nulis ayatnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat aja deh, makna sakinah di ayat ini berarti saling memberikan kecenderungan, saling memberikan kenyamanan. Itu makna sakinah. Jadi kalau kita pakai ayat Al-Quran, makna sakinah itu ada 3. Ya, kalau surat Rum berarti suami istri harus saling memberikan kecenderungan, harus saling memberikan kenyamanan. Suami hanya merasa nyaman kalau bersamanya pergi kemanapun adalah istrinya. Berarti rumah tangganya sakinah. Atau istri merasa nyaman kalau curhat ya sama suami, bukan sama ustadz ya. Tapi kalau istri lebih senang curhatnya sama ustadz dibanding sama suami, berarti ada yang tidak beres dari sakinah dalam rumah tangganya. Ini saling memberikan kecenderungan. Kemudian makna yang kedua ya sakinah itu juga ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-19. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta, ya sakinahlah kamu bersama dengan istrimu di surga. Berarti dari ayat ini makna sakinah adalah tinggal serumah. Walaupun konflik terjadi, bahkan seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu, tetap kan tidak boleh langsung pisah rumah. Ya, dia selama 3 bulan masa iddah harus tinggal serumah. Berarti yang namanya sakinah, suami istri merasa nyaman tinggal serumah. Ya kalau istri lebih happy ketika suami dapat tugas keluar, yes, kenapa?
demen kalau suami itu dinas keluar. Kenapa? Nggak capek. Nah, karena kalau ada suami di rumah, ya Allah, nggak boleh ngelihat istri duduk belonjor kan gitu. Dikit-dikit mam, dikit-dikit mam, dikit-dikit bun. Jadi kalau suami dinas yang lama, yes, pokoknya happy. Kamu ketika terpisah dari suami, merasa nyaman, berarti ada yang nggak beres dalam rumah tangga kamu. Ya, suami-suami juga begitu ketika mendapatkan tugas kantor, mungkin harus pisah sebulan, setahun, dia masa yes, jangan lebih happy. Kenapa? Lebih bebas kalau ada nyonya, diatur-atur melulu gitu kan. Ya, berarti ada yang nggak beres dalam rumah tangga mereka. Karena yang namanya rumah tangga sakinah, antara suami istri harus merasa nyaman, ya tinggal serumah. Ini kedua. Nah, yang menarik adalah yang ketiga. Yang makna sakinah ini diambil dari tanda tajwid sukun. Jadi kalau teman-teman pernah belajar tajwid ya, setiap huruf kan ada harokatnya. Ada a, i, u, fathah, kasroh, dhamma. Ada sukun, ya kan? Itu bentuknya bulat. Ada tasydid kan begitu. Nah, makna sakinah adalah sukun. Biasanya sukun itu adalah dua huruf yang diwakafkan jadi satu. Misalnya alif sama nun. Sebelum ada sukun, masing-masing punya vokal sendiri. A, I, U, na, ni, no, kan begitu. Tapi kalau diletakkan sukun, namanya sukun pasti di belakang. Berarti nun yang disukunkan. Nah, kalau nun disukunkan berarti bacanya apa? Kalau enggak an, in, un. Bacanya diwakafkan, dilebur, melekat. Ya, alif ditempel dengan vokal nun. Jadi an atau in atau un. Nah, maksudnya apa mana sakinah di sini? Nah, ibaratnya dulu seorang laki-laki adalah alif. Sebelum dia menikah, dia bebas memiliki harokat a, i, u, nggak boleh nempel-nempel sama nun, seorang perempuan. Nun juga punya harokat na, ni, nu, nggak boleh dibacaan, kan nggak boleh. A, i, u, na, ni, nu, ana, ani, ya, inu. Nah, tapi begitu sang ayah mengijab kabul ya bahwa saya serahkan putri saya, lalu si suami mengatakan saya terima ya nikahnya, maka sejak saat itu nun nggak boleh lagi berbaris harokat a, i, u, dia harus sukun, bacanya harus nempel sama alif ya. Contohnya insya Allah, selama-lamanya harus melekat tak terpisahkan karena dia diwakafkan. Nggak boleh bacanya insya Allah. Kemana nunnya? Nun yang dulu aku nikahi nun kecil, sekarang nunnya lebar, jadi udah nggak udah ribet mau dibawa ya, jadi kondangan ya ditinggal, sepedaan ditinggal, olahraga ditinggal, kenapa ribet bawa nunnya udah melebar, berarti tidak sakinah. Kalau sakinah itu alif dan nun melekat tak terpisahkan. Nah, ini makna sakinah. Nah, nanti Ibunda Aisyah akan mengajarkan bagaimana makna sakinah di dalam ayat ini, bahwa Ibunda Aisyah akan selalu merasa nyaman dengan Rasulullah SAW, dan ketika terpisah itu benar-benar membuat petaka ya, ketika memang kondisinya pisah dari rumah ya, tidak izin sama suaminya, itu kan tragedi nanti di dalam surat An-Nur. Nah, kemudian juga nih makna sakinah apa? Oh, saya lupa ganti, ini surat Al-Anfal. Surat 8 ayat 63. Ya, makna sakinah berarti dalam rumah tangga harus ada ikatan hati. Ya, karena dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, fa'allafa baina qulubihim, Allah lah yang menyatukan hati-hati di antara kalian. Bahkan ditantang sama Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau engkau infakkan semua yang ada di bumi ya untuk mengikat hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, enggak bisa. Ya, walakin Allah allafa bainahum, karena Allah lah yang mengikat hati manusia. Berarti apa? Makna sakinah masing-masing harus tahu ikatan hati kita itu sangat erat hubungannya dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
ya ketika seseorang suami istri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah itu akan mengikatkan hati-hati di antara mereka, melunakkan, menyatukan ya hati-hati di antara suami istri. Tapi kok ternyata ya Allah, kenapa ya kok kayaknya nggak ngeklik ya sama suaminya, kok kayaknya ribut melulu sama istrinya, kayaknya gimana gitu. Waspadalah, bisa jadi Allah tidak memberikan anugerah ikatan hati, karena di antara salah satunya atau dua-duanya ya hatinya keras, sehingga cahaya Allah itu sulit untuk masuk dan melunakkan hati-hati di antara mereka. Kemudian juga makna sakinah nanti diajarkan oleh Ibunda Aisyah juga dalam keluarga rumah tangga Rasulullah. Ya, yang namanya manusia mah pasti punya salah. Nggak mungkin nggak ada yang salah. Namun seperti yang sudah pernah kita bahas berkali-kali ya, bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, udah jangan cari siapa yang benar, jangan cari siapa yang salah, siapa yang paling cepat waras aja. Yang paling cepat sadar aja, yaitu apa? Ya, yang paling ingin menjadi mulia, yaitu wa in ta'fu. Yang namanya cinta, yang namanya sakinah, mawaddah warahmah, ya harus ada stok lebih banyak memaafkan untuk pasangannya. Ya kalau masing-masing egois, merasa yang paling benar, merasa pasangannya yang salah, ya bagaimana akan hadir ya rasa kecenderungan, kasih sayang ya ketika kondisinya masing-masing merasa yang paling benar. Nah semua ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dan juga Ibunda Aisyah bahwa keromantisan, kebahagiaan ya di dunia karena pada hakikatnya mereka ingin menjadi pasangan juga yang langgeng, yang setia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita pernah bahas surat Az-Zukhruf kan ayat ke-70 ya, kalau nanti ya orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Nah, ini untuk rumah tangga yang samara. Dasar kenapa akhirnya rumah tangga Rasulullah yang masing-masing pastilah punya kekurangan, punya kelebihan. Semuanya belajar sabar. Termasuk Rasulullah banyak sabar sama Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah juga ya banyak sabar ketika harus menghadapi persaingan cinta ya dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Sabar. Ya karena dengan sabar ini, kalau teman-teman baca surat 13 ya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan 24, sabar ini yang akan menjadi apresiasi diucapkan oleh para malaikat ketika kita masuk ke dalam surga. Jadi malaikat itu menjadi among tamu untuk mempersilahkan orang-orang masuk ke dalam surga. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Itu surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Salamun alaikum. Selamat ya. Selamat atas apa? Bima sobartum. Atas kesabaran kalian dulu waktu hidup di dunia. Ya, di saat itulah malaikat akan mempersilahkan menyambut bersama dengan pasangannya, orang tuanya, dan juga anak keturunannya. Nah, ya, kita akan belajar nanti bagaimanakah Ibunda Aisyah dengan Rasulullah mencoba untuk menautkan hati di antara mereka. Ya, saling memberikan ketenangan di antara mereka, saling memberikan cinta di antara mereka, dan saling kesetiaan di antara mereka. Ya, walaupun ada kesalahan, tapi masing-masing juga diberikan solusinya. Namun, nggak hanya samara doang. Ini kan berarti hanya romantis kualitas antara personal suami dan istri doang. Kalau rumah tangganya hanya mikirin kebahagiaan suami istri, maaf, berarti rumah tangga itu rumah tangga yang egois. Saya sih alhamdulillah nggak ada masalah sama suami. Saya sih alhamdulillah nggak ada masalah sama anak. Rumah tangga saya alhamdulillah samara, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau cuma itu aja, berarti rumah tangga kita egois. Karena nanti Rasulullah SAW
akan mengajarkan bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW bersama dengan Ibunda Aisyah dan dengan istri-istri yang lain itu ditambahkan harus aktif kontribusi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan proses rumah tangga yang dakwah, jadi bukan berarti jadi keluarga dakwah tuh jadi keluarga ustadz, jadi keluarga kiai, jadi keluarga pesantren, ya enggak juga sih, ya karena itu berarti lembaga-lembaga atau status-status sosial yang memang fokus ya dalam bidang syiar dakwah. Namun yang dimaksud dengan dakwah di sini yaitu ketika rumah tangga memang aktif dalam proyek kebaikan ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya terutama dimulai dari kebaikan itu saling menjaga, mengajak ya dalam perbuatan baik, saling mencegah dalam perbuatan buruk, memiliki sifat ya takwa ya itu bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. Proses kamu bertakwa itu nggak hanya ketika kamu sebagai seorang gadis atau sebagai seorang pemuda saja. Yang namanya takwa itu terus meningkat. Ya, ketika hidup kita masih sendiri, memang dimulai dari surat An-Nisa itu kehidupan personal kan, ketika masih jadi gadis atau bujang. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Bertakwalah kamu kepada Allah yang awalnya Allah ciptakan satu jiwa, ya satu manusia itu Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan istrinya. Ya, setelah menikah, Allah minta wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Setelah kamu menikah, rumah tangga kamu pun harus menjadi rumah tangga yang takwa. Ya. Dan nggak hanya sekedar rumah tangga saja. Setelah menjadi rumah tangga, bisa jadi akan menjadi bagian dari masyarakat. Ya, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya dalam silaturahim ya dengan kerabat dekat dengan kerabat jauh di ujung ayatnya kan juga Allah mengingatkan tentang bertakwa. Innallaha kana 'alaikum raqib. Allah Maha mengawasi. Nah, jadi teman-teman setelah kita belajar dari Ibunda Aisyah, berarti rumah tangga kita nggak hanya romantis dengan suami istri aja. Ayo harus bertambah dengan dakwah. Minimal apa? Ketakwaan itu dimulai dari keluarga kita, yaitu rumah tangga kita nggak akan menjadi rumah tangga yang egois. Apa itu takwa? Ya, takwa itu kalau lihat dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti seorang istri yang bertakwa adalah istri yang sukses memboyong suami dan anaknya masuk ke dalam surga. Seorang ibu yang bertakwa berarti yang berhasil memboyong anak-anak dan cucunya, keturunannya masuk ke dalam surga. Seorang ayah yang bertakwa adalah ayah yang sukses memboyong semua keluarga besarnya masuk ke dalam surga. Inilah proyek dakwah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Mekah. Ya, kan kalau teman-teman lihat urutan tartibul surat ya, urutan turunnya ayat Al-Qur'an, yang pertama Al-Alaq, surat Iqra. Untuk SK kalau Nabi adalah Rasul, utusan. Lalu Rasulullah kan gelisah, ya, kondisional, nggak yakin, turun Al-Muzammil, turun Al-Mudaththir. Nah begitu Rasul udah tenang, ya, udah yakin kalau dia adalah Nabi, langsung diminta oleh Allah, kamu udah siap menjadi Nabi, udah siap menerima kebenaran, nggak boleh egois. Wa andir ashiratakal akrobin. Ini perintah pertama. Akhirnya kan Rasulullah naik ke gunung ya, ke bukit, memanggil ya wahai Bani Manam, ya wahai Bani Muthalib, ya wahai Bani Quraisy. Itu kan semua dipanggil ya karena begitu sudah siap
menjadi pribadi yang bertakwa, Ibunda Khadijah juga sudah siap ya menjadi istri yang bertakwa, harus punya energi positif ke orang lain. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan. Paling tidak kalau kita tidak bisa mengajak dengan lisan, ya kita kan dengan menjadi teladan. Menjadi teladan. Bahkan nanti tragedi dengan Ibunda Aisyah ya diceritakan. Jangan sampai nih kalau gara-gara cinta kasih ya samara nih, cinta kasih yang kebablasan malah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diceraikan. Jadi cinta yang saking cintanya yang bisa jadi akhirnya membuat cemburu, ya cinta dan cemburu yang sudah kelewatan benar-benar langsung diminta oleh Allah, ancamannya adalah diceraikan. Diceraikan. Ya karena kalau rumah tangganya aja bermasalah, bagaimana bisa berefek positif ke orang lain? Nah, rumah tangganya harus benar dulu. Jangan sampai cinta kasih di antara mereka ada yang nggak beres, malah mendatangkan mudorot. Ya, kalau sudah mulai nggak bisa melaksanakan pilot proyek takwa karena konflik dalam rumah tangga, ya itu sampai diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang menyebabkan suaminya, kalau kasusnya ini kan suaminya, ya akhirnya menjadi beban berat ya ketika dia ingin mengajak orang lain berbuat baik. Kenapa? Karena ada tuntutan ya, ada masalah dengan istri, itu sampai diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar ceraikanlah. Ini bagaimana kisah-kisahnya? Ayo kita akan lihat satu persatu. Nah, yang romantisme dulu. Jadi keharmonisan yang nyari. Kenapa saya bilang nyari? Saya dulu ya sempat berpikir nggak mau nikah sama ustadz. Kenapa? Habis kalau nikah sama ustadz kayaknya hadal halal wa hadal haram gitu kan. Kayaknya nggak asik lah, garing banget. Ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Karena saya ngebayangin dulu waktu masih gadis, saya ngebayangin ya Allah kayaknya ustadz kan selalu lisannya itu adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Saya cuma bilang, gimana nanti kita mau istilahnya mau cekak-cekikik, mau bercanda, ya mau gaya-gaya, ya kalau kehidupan sosok seorang ustadz yang saya gambarkan seperti itu. Ternyata ya luar biasa, Rasulullah SAW itu kan guru dari para asatis, guru dari para ustadz. Ya ternyata kehidupan Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, oh my God, gitu kan, luar biasa, romantis banget, gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya mencoba untuk mengangkat ya kepada teman-teman semua. Ternyata apa? Jangan lihat ya bagaimana sosok ya titelnya di masyarakat ya sebagai tokoh agama. Ya Rasulullah sebagai tokoh agama saja, ternyata di balik ketangkasan Rasulullah, di balik powernya Rasulullah SAW, ya di depan istrinya, luar biasa Rasul itu begitu romantis. Sampai saya bilang sama suami saya kan bukan ustadz, karena saya dulu sempat berpikir kayak begitu, nggak mau nikah sama ustadz, takut gitu kan. Cukup saya aja ustazah, ya, suaminya mustad. Jadi kenapa nyari ya agar mungkin kita menganggap ini hal-hal biasa, tapi ternyata ini sunahnya Rasulullah. Nah, ini sunahnya Rasul. Jadi nyari banyak belajar dari kehidupan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Contoh nih, kita kan tahu bahwa yang namanya kehidupan rumah tangga, khususnya suami istri, ada di 3 bab, ya 3 poin. Kalau nggak urusan sumur, urusan kasur, urusan dapur. Kan begitu. Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah, romantis banget gitu kan. Benar-benar luar biasa. Ya, jadi kalau saya mengibaratkan, saya bilang sama suami, laki-laki boleh di luar, dia seperti singa yang mengaum.
ya begitu bijaksana sebagai raja hutan ya yang dihormati ya dan disegani ya baik oleh kawan maupun oleh lawan. Tapi please kalau udah sampai di rumah cukup jadi karena kalau dia jadi harimau juga di rumah bisa-bisa ribut. Lihat Umar bin Khattab kayak apa dia sebagai Al-Faruq kan pembeda, setan aja takut ya sama Umar bin Khattab. Sampai kan suatu kali seorang sahabat ingin mengadu tentang istrinya kepada Umar bin Khattab, belum ketemu sama Umar bin Khattab ya, cuman terdengar dari luar pintu kalau istrinya Umar lagi gitu kan, lagi nyerewetin suaminya gitu kan. Ibaratnya pemimpin gue gitu kan kagak ada nyalinya sama istri ya kan. Umar diem aja deh. Nah begitu si suami ini ya, si sahabat ini yang tadinya mau mengadu ya kepada Umar tentang istrinya kok ya istilahnya modelnya kayak bentak-bentak, modelnya kayak begini dan begitu ya, ternyata ya Umar bin Khattab ya melakukan semua ini ya bukan karena dianggap seperti diinjak-injak ya oleh istri ya, tapi kalau memang menginginkan rumah tangga yang harmonis perlu saling memahami ya, istri ini harus menjaga aib ya suaminya, harus menjaga aib keluarga. Tapi yang namanya perempuan, apalagi kalau lagi haid, apalagi kalau lagi bete, ya dia tuh perlu mengeluarkan 5.000 kata satu hari. Ya, kalau dia tidak diberikan kesempatan di luar, ya udah yang beri kesempatan di rumah gitu kan. Jadi jangan dianggap ini sebuah kedurhakaan. Saya jadi ingat saya punya guru ya, luar biasa ya, ahli qiraat ya, pokoknya luar biasa deh ya Pak Kiai ini. Nah itu saya cuma bilang, Pak Kiai kok kalau sama kita kayaknya sayang banget ya, kita kalau ngomong Pak Kiai jangan gini dong ya, iya pokoknya iya aja. Pak Kiai kenapa sih kok istilahnya baik banget ya sama kita. Nah, dia cerita, saya ingat sama almarhum bapak saya. Jadi ketika ibunya ya macam pokoknya ngoceh, saya dibilang didekati oleh bapak saya, coba kamu hitung, sudahkah 5.000 kata yang diucapkan oleh ibumu? Kalau belum, jangan jangan di-cut, biarkan saja ya, agar ini bisa menjadi bagian dari paling tidak ya membuat lega ya. Nah, jadi jangan langsung dianggap sebuah ngajakin ribut ya. Udah artinya kita perlu menyampaikan kepada suami kita gitu, bahwa ketika aku marah-marah ngomong-ngomong kayak gini, enggak, bukan karena aku benci, bukan karena aku kesel, cuman apa ya biar urat nonjolnya lemes aja kan begitu ya, kita kasih aja kalkulator paling nggak 5.000 kata-kata, karena kalau di luar jaim lah ya, mau ngomong sama orang lain ya, kalau memang ternyata suaminya nggak bersedia, mau nggak mau kita beli cermin kan gitu kan, ngomong aja sama cermin gitu. Dan dulu saya begitu ya, kalau diomelin sama bapak, diomelin di sekolah segala macam, udah saya masuk kamar, saya di cermin aja ngoceh-ngoceh gitu, karena memang ternyata memang perempuan seperti itu. Nah Rasulullah SAW ketika menikahi Ibunda Aisyah ya di umur 12 tahun, sedangkan Rasulullah umur 55 tahun, rentang waktu yang jenjangnya sangat jauh ya, tapi luar biasa. Kenapa Ibunda Aisyah ya begitu istilahnya dicintai oleh Rasulullah di antara istri-istri yang lain setelah Khadijah wafat? Ya karena luar biasa pelayanannya ini. Dari Ibunda Aisyah akhirnya banyak dalil-dalil agar seorang istri walaupun suaminya udah tua, ya udah umur 55 kayak Rasul, tetap mereka mah perlu untuk diromantiskan, perlu untuk ya dibuat bercumbu ya kan. Nah, seperti apa? Nah, misalnya di sumur. Nah, bab sumur berarti kan simbol kesucian, kebersihan dan kesehatan. Ya, teman-teman nanti
bisa lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah, atau kalau mau beli bukunya ya, ada buku yang ditulis oleh Abdul Halim Abu Syuqqah. Kalau bahasa Indonesia itu Kebebasan Wanita. Nah, yang penting penulisnya Abdul Halim Abu Syuqqah. Itu di jilid 6, itu bab khusus tentang romantis dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, yang kita benar-benar melek gitu loh. Ya Allah, ternyata Rasulullah seorang pemimpin ya begitu romantis dengan rumah tangga ya, bersama dengan istri-istrinya. Nah, yaitu dari Ibunda Aisyah ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mandi bersama. Jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti ini diajak oleh suami, jangan menganggap malu-maluin aja sih, ya jangan langsung ditanggapi seperti itu. Oh, ini salah satu dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan Ibunda Aisyah menceritakan ya, kalau air mustakmal itu tidak menjadi najis ya, dan mandi bersama dengan suami istri itu bukan hal yang tabu ya, sampai kan dia menceritakan sampai rebutan gayung kan itu dengan Rasulullah SAW. Jadi romantisnya diajarkan seperti itu. Nah, kemudian apa? Diajakin olahraga bersama. Ya, jadi jangan sampai olahraganya sendirian ya, atau ketika suami ayo yuk sepedaan bareng, ayo dong kita jalan bareng gitu. Itu jangan berpikir wah ini sekedar rutinitas biasa, tapi langsung kita buat mindset ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, karena Ibunda Aisyah kan begitu, lomba lari bersama dengan Rasulullah SAW. Pertama kali kan Ibunda Aisyah menang. Ya, nah lomba berikutnya ya Ibunda Aisyah itu kalah. Kenapa? Karena udah mulai tambah lemak ya di dalam tubuhnya Ibunda Aisyah, memperlambat ya gerakannya. Ya, jadi romantis ya dalam masalah kesucian, kebersihan, kesehatan itu dilakukan bersama-sama. Nah, coba kalau Rasulullah nggak ngajarin kayak begini, kan bisa jadi ngajakin olahraga ya dianggap kehidupan duniawi aja. Tapi kalau ada Ibunda Aisyah, oh ini ternyata sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih nobar. Ya coba kalau nggak ada Ibunda Aisyah, ya kita kepengen nonton, ya apalah yang ditonton, pokoknya pengen nonton, nggak sekedar nonton bareng sama suami, tapi kepengen lah dirangkul, dipangku. Jangan sampai berpikir, aduh kayak anak muda aja. Ya Rasul itu umur 55. Ya, dan Rasulullah mengajarkan ya bagaimana kebahagiaan seorang suami ya ketika si istri minta dirangkul, istri ya seperti merebahkan dirinya di bahu suami ya, bahwa seperti ingin dilindungi ya, ingin dimanja. Nah, itu romantis yang memang nyari yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini kan ceritanya Ibunda Aisyah ya, berapa kali, nggak cuma satu kali hadis, tapi berapa kali dia ingin nonton, yang nonton main bola ya, terus ada juga nonton hiburan kan. Nah, itu Ibunda Aisyah kan duduk di pangkuannya Rasulullah SAW. Jadi nggak apa-apa kalau kuat suaminya mau mangku istri ya, tapi kalau nggak kuat ya jangan dipaksa kan. Jadi ketika minta dipangku bukan berarti aku minta dipangku dong, ini sunnah Rasul ya kan. Kira-kira suami kita masih kuat nggak mengikuti sunnah Rasul untuk mangku istri kan gitu. Ya kalau ternyata dia nggak bisa mangku, bukan berarti dia tidak mengikuti sunnah Rasul, ya mungkin karena beban berat ya, nggak kuat lagi, ya umur udah makin tua, ternyata beban istrinya makin berat kan gitu. Jadi tidak mau dipangku bukan berarti, ini kan papa nggak nyunah, ayah nggak nyunah gitu kan. Ya bukan karena nggak nyunah, karena dia nggak sanggup ya melakukan semua itu. Tapi kalau memang masih sanggup, ya sekedar dirangkul, kita merebahkan kepala kita di dadanya, kepala kita di pahanya atau sebaliknya, itu jangan dianggap sok banget romantis, sok mesra-mesraan, itu sunnah Rasul
Dan itu adalah hadis-hadis dari riwayat Bukhari. Ya, juga nih bagaimana Ibunda Aisyah itu kan diajarkan ketika selesai haid dia biasa memakai wangi-wangian ya yang dari diasapkan dari selangkangannya itu. Jadi memakai wangi-wangian. Ya karena memang seorang laki-laki, seorang suami walaupun udah ikhlas lah, udah redo nerima istri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi kan tetap dia laki-laki yang perlu diberikan aroma yang lembut, aroma yang harum ya dari tubuh istrinya, dari mulut istrinya, dari rambut istrinya. Nah, jadi bersolek ya dengan suami ini adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ini bagaimana Rasulullah itu biasa kalau mau ke rumah, mau pulang, mampir dulu, singgah dulu ke masjid. Ya, dia membersihkan mulutnya, membersihkan rambutnya, membersihkan tubuhnya agar ketika pulang itu ya istri nggak mabok kan gitu ya dengan bau keringat suami, walaupun kita udah maklum lah baunya, tapi ternyata Rasulullah tetap menjaga. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Abbas ya, karena dia begitu menjaga aroma tubuhnya, aroma mulutnya, aroma rambutnya. Dan apa kata Ibnu Abbas? Ya, maka aku pun juga menginginkan istriku melakukan hal yang sama. Ya, jadi sampai ada salah satu sunnah Rasul kan, kalau mau pulang suami harus ngabarin dulu. Jadi misalnya kayak dia di kantor atau dia dari perjalanan, ya Bismillah OTW gitu kan, pulang ke rumah. Jadi istri udah langsung tuh siap-siap, ya apa yang perlu dirapihkan agar ketika suami pulang itu ya melihat barang bagus lah ya di dalam rumah. Jadi nggak cuma ngelihat barang dapur doang kan, ya aroma dapur ya ada di dapur, aroma dapur juga ada di dalam tubuh istrinya. Nah, ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ya, kemudian untuk untuk kasur. Untuk kasur nanti saya akan jelaskan di bab belakang ya, karena luar biasa bagaimana kreativitas pelayanan seorang istri kepada suami itu tak tergantikan ketika di kasur. Dan ini akan menjadi sesuatu yang tidak terlupakan ya, karena nanti Ibunda Aisyah banyak mengajarkan tentang istimta, bercumbu di dalam pelayanan ya kepada suami di kasur. Ya, bagaimana gaya yang disukai, itu kan dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ya, 223. Awalnya Umar bin Khattab sebelum turun ayat ini kan, Umar bin Khattab pernah mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, gimana ya? Kayaknya Umar takut banget ini dosa. Tapi Umar suka. Karena gayanya orang Madinah itu, wanita kota, wanita metropolitan, kreatif. Beda dengan wanita desa, wanita Mekah ya, wanita desa yang ya gayanya itu aja. Kalau pakai gaya lain, tabu gitu kan. Ternyata begitu Umar menikah dengan wanita Madinah, lincahnya, gayanya, kreativitasnya luar biasa. Umar suka. Tapi Umar takut, ini sebenarnya boleh atau nggak boleh. Turun kan surat Al-Baqarah ayat 233. Nisa'ukum harsulakum. Ya istri-istri kamu itu adalah ladang. Yang penting kamu berladang di tempat produktif reproduksi manusia. Berarti udah jelas ya, di mana tempatnya. Tapi ketika kamu mau mendatangi ladang itu, nisa'ukum harsulakum fa'tu hartakum annasyitum. Terserah mau pakai gaya dari depan, belakang, kanan, kiri, terserah, yang penting tepat di tempat berladang. Ya, fa'tu hartakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Sampai Allah menyuruh ya kembalikan kepada bagaimana hajat kamu, bagaimana keinginan kamu. Ya selesaikan semuanya. Ya wattaqullah, yang penting kan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya juga bagaimana nanti dalam istimta ini ya, mencari hal-hal yang membahagiakan, yang sensitif ya, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang istri, nggak bisa oleh orang lain.
dan ini hanya dilakukan oleh seorang istri. Dan nanti dalil-dalilnya yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah SAW kita akan jelaskan di slide belakang ya. Nah, hanya jangan lupa ya, apapun kondisinya tetap dengan doa keberkahan. Ya, doa keberkahan yang tidak boleh dilupakan. Nah, selain doa keberkahan juga perlindungan ya dari setan. Mau matikan lampu, nggak matikan lampu, mau pakai selimut, nggak pakai selimut, nggak ngefek, setan mah bisa nobar. Ya, jadi jangan sampai setan itu sudah menandakan waktu-waktu nobar apa yang terjadi di dalam rumah ya, kamar privasi kita. Ya karena kita tidak menutup celah setan itu melihat kita. Karena setan itu mau kita mati lampu kagak mati lampu pakai selimut nggak pakai selimut nggak ngefek. Yang membuat setan itu tidak bisa melihat cuma satu, kekuatan doa. Allahumma jadibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Dengan pakai doa ini, mau terang benderang, mau tanpa selimut, ya malaikat tidak akan melihat. Karena doa inilah yang membuat setan nggak akan lihat, karena dengan doa inilah yang setan akan ditutup pandangannya oleh Allah, nggak bisa nobar lagi. Terus malu sama malaikat, malaikat mah nggak ngefek. Ya mau kita pakai selimut, nyalain lampu atau enggak malaikat nggak ngefek. Karena malaikat begitu seseorang membuka aurat, dia akan berpaling lalu pergi. Dan jangan lupa ya, walaupun sudah selesai hajatnya, Rasulullah SAW kan menyuruh bagaimana genggaman tangan seorang suami dengan seorang istri ini akan mendatangkan rahmat Allah, dan selain itu kan juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, jadi sering-sering ya, walaupun kita lagi ribut, lagi kesel banget sama suami, ketika tidur udah deh ya kita lapangan hati kita, ya kita mengalah, ya kita pegang tangannya, ya kita rangkul bahunya, ya kita jadikan, anggap aja lah guling aja deh kan gitu. Kenapa? Karena ternyata laki-laki ketika seorang wanita merangkul tangannya, menggenggam tangannya, merangkul lengannya, ya itu seakan-akan menjadi tempat dia berlabuh. Ya si laki-laki ini merasa dijadikan kekuatan ya untuk bersandarnya seorang wanita. Nah ini perlu dilakukan oleh seseorang rumah tangga ketika ingin menghadirkan romantisme. Nah juga nih soal dapur, Ibunda Aisyah juga mengajarkan ya bagaimana, apa kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu meletakkan bibir di gelas di tempat aku meletakkan bibir. Nah, jadi bukan cuman kayak film-film drakor, film-film dracin yang romantis banget ya, di mana ceweknya meletakkan bibir, di situ juga cowoknya meletakkan bibir. Rasul juga kayak begitu sama Ibunda Aisyah. Ya, di mana Ibunda Aisyah meletakkan bibirnya, di situ Rasulullah pun juga meletakkan bibirnya, agar apa? Sewadah ya, bersama ya, untuk menghilangkan rasa jijik. Ya kita sudah menjadi satu tubuh, nggak ada lagi perasaan jijik. Nah ini yang diajarkan oleh Ibunda Aisyah. Nah, namun demikian, Ibunda Aisyah juga pernah melakukan kesalahan, walaupun kesalahan yang tidak disengaja. Maksudnya apa? Bukankah kan seorang suami dengan seorang istri yang namanya sakinah kemana-mana pun kan harus bersama. Nah, kalau memang mau berpisah kan harus berkomunikasi, terutama istri. Ya istri kalau mau meninggalkan suami, mau pergi kan harus izin. Nah, ini kan kasusnya ketika Ibunda Aisyah dapat giliran pergi bersama Rasul, di perjalanan Ibunda Aisyah keluar dari tenda. Ya, kenapa? Karena dia merasa ada kehilangan barang. Jadi kalungnya kan kehilangan. Tapi dia lupa memberitahu kepada suaminya kalau minta izin untuk keluar. Gara-gara dia tidak minta izin untuk keluar, ditegur sama Allah, dibuatlah skenario sama Allah, ketinggalan rombongan.
ya ketinggalan rombongan sampai akhirnya Ibunda Aisyah kan masuk karena tertinggal ya, akhirnya kan masuk ke kota Madinah bersama dengan Sofwan. Memang tidak ada apa-apa dengan Ibunda Aisyah, dengan Sofwan, tapi kenapa mereka dituduh berzina? Ini untuk mengajarkan kepada kita pelajaran, ya. Kalau memang pergi berdua bersama suami, mau berpisah, izin dulu satu. Kalau nggak izin, jangan sampai Allah menegur kita seperti Ibunda Aisyah ditegur sama Allah ketinggalan rombongan. Terus yang kedua, kita jangan suka nyalain orang melulu sih, yang merasa diseuzonin, lo mah seuzon melulu. Kadang kita ini memang melakukan sesuatu yang berpotensi orang lain itu mengomentari miring sama kita, termasuk Ibunda Aisyah. Kan akhirnya apa? Ibunda Aisyah pulang masuk ke kota Madinah kan bersama dengan Sofwan, ya sahabatnya Rasulullah. Ya karena melihat berdua-duaan, otomatis berpotensi adanya berita miring. Jadi teman-teman jangan melulu nyalain orang, lo seuzon aja, lo ngaca juga sih. Kadang kenapa orang seuzon sama kita? Kenapa orang itu mengomentari miring kita? Ya gara-gara kitanya juga ya memancing dan tidak menjaga muruah, yang menjaga harga diri, tidak berhati-hati. Ya, namun demikian, ya ini akan menjadi sebuah hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pembelaan dari langit langsung Allah yang membela Ibunda Aisyah, karena memang ya walaupun Ibunda Aisyah bersalah, tapi Ibunda Aisyah dimanapun kapanpun selalu menjaga kesucian dirinya dan membuat Rasulullah itu juga tenang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu bertanya kepada siapapun teman-temannya Ibunda Aisyah, semuanya bersaksi kalau Ibunda Aisyah adalah orang yang setia. Sebentar ya. Ya. Pas hujan, ya itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi kok balik sih? Ini tadi udah ceritanya Ibunda Zainab. Nah sekarang kita perlu belajar ada kalanya cinta dan kebangetan cinta yang akhirnya menjadi cemburu. Ada cemburu yang diperbolehkan, ada cemburu yang diharamkan. Kenapa? Karena berpotensi melakukan perbuatan yang haram. Bahkan diancam sama Allah untuk diceraikan siapa yang menjadi provokatornya. Nah, kisah pertama adalah kisah cemburu yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah dengan Ibunda Aisyah. Nah, ini ceritanya ya, istri-istri Rasul itu pada protes sama Rasul. Kenapa sih kok kayaknya Rasul itu sayangnya sama Aisyah doang gitu. Sampai dia protesnya menyuruh Fatimah putrinya Rasulullah untuk menyampaikan kepada bapaknya. Jadi tolong dong Fatimah, kamu yang harus menjadi delegasi, ya kamu sampaikan kepada bapakmu. Tolong dong, kan istrinya nggak cuma Aisyah, istrinya banyak. Janganlah cintanya sama Ibunda Aisyah doang. Itu cemburunya mereka. Udah Fatimah nih diceritakan, Fatimah tuh datang di saat Rasulullah bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah, pada saat itu ya diceritakan ya Ibunda Aisyah ya sudah dalam kondisi di ranjang bersama dengan Rasulullah SAW. Udah mau tidur lah, Fatimah datang meminta izin untuk menyampaikan. Nah, apa ternyata sebelum Fatimah mendapatkan jawaban yang detail, Rasul cuma mengatakan kepada Fatimah, ya wahai Fatimah, wahai putriku, tidakkah kamu menyenangi apa yang disenangi oleh ayahmu? Ya, begitu Fatimah mendengar kalau ayahnya hanya mengatakan wahai Fatimah, memangnya kamu nggak senang apa yang disenangi oleh ayahmu? Ya, kata Fatimah, ya iyalah, pasti aku akan senang dengan apa yang engkau senang, wahai ayahku. Ya kalau begitu cintailah wanita ini, itu Aisyah. Aisyah yes, gitu kan, dapat pembelaan juga dari Rasulullah dan dari Fatimah. Udah, akhirnya kan Fatimah keluar
Padahal istri-istri yang lain kan nunggu, gimana Fatimah, gimana. Fatimah nggak mau ya membela istri-istri ya. Kenapa? Karena memang ya ayahnya sendiri sudah bilang kalau dia suka dengan Aisyah kan begitu. Dan Fatimah sebagai putri akan mendukung apapun yang disukai oleh ayahnya. Pada saat itu Zainab kan, nggak asik nih, nggak bisa diajak kerja sama nih. Udah akhirnya apa? Ibunda Aisyah langsung menerjang masuk ke kamar, dan pada saat itu maaf ya, ini sampai diceritakan tuh sampai kayak orang preman lah, itu sampai nindihin Aisyah gitu kan. Wah, jadi ibaratnya kamu gaya banget tuh. Ini sampai Zainab itu menerjang dan menindihkan Aisyah gitu kan. Jadi saking cemburu. Kan perempuan begitu, kalau udah cemburu udah nggak sadar kalau istrinya nyonya Rasul, udah nggak sadar depan ada Rasul karena saking udah cemburu. Nah, ketika Zainab itu menindihin tubuhnya Aisyah, itu dibalas sama Aisyah ditindihin. Rasulullah ternyata nggak marah, cuma tersenyum ketawa gitu kan, karena ini masih cemburu yang diperbolehkan. Artinya cemburu itu tanda cinta yang begitu mendalam, karena tidak sampai melakukan perbuatan yang zalim. Ya, juga ya pernah ini dengan Zainab ya usah. Tapi nanti ada kalanya cemburunya Aisyah ya dan cemburunya Hafsah itu dengan Zainab kan, atau dengan Maria Al-Qibtiyah, ada dua periwayatan itu sampai akhirnya Allah yang langsung menegur, kamu kalau cemburunya kayak begini, Allah menyuruh Rasul jika mereka tidak bertobat ceraikan. Ini ada beberapa kasus, kalau khusus Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah ya, ini kan surat At-Tahrim, karena dia cemburu sama Maria Al-Qibtiyah yang selalu menyiapkan madu, ya periwayatan yang pertama ya, selalu menyiapkan madu. Gimana caranya besok-besok Nabi Muhammad nggak lagi-lagi minum madu. Kenapa? Udah tahu giliran malam ini ke tempatnya Hafsah, masih sempat-sempatnya mampir ya, singgah ke tempatnya Maria Al-Qibtiyah, cuman minum madu doang. Dan namanya orang cemburu kan begitu. Akhirnya gimana caranya, mereka kan bikin strategi. Ibunda Hafsah menyuruh Ibunda Aisyah cegat dulu Nabi Muhammad ya, kalau udah keluar dari kamarnya Maria Al-Qibtiyah. Bilang, mulut Rasul bau gitu. Makan apa sih? Habis minum madu, biar dia nggak minum madu lagi. Nanti kalau udah sampai kamar, Ibunda Hafsah juga akan ngomong kayak begitu. Udah Ibunda Aisyah dengan santainya ketika Rasulullah habis minum madu dari kamar Maria Al-Qibtiyah keluar langsung, Rasulullah kamu habis minum apa? Baunya nggak enak. Rasul suami yang baik. Ketika aroma mulutnya nggak membuat nggak nyaman, istri kan mulai dia nggak nyaman gitu. Aduh, nggak enak banget habis minum madu. Begitu masuk ke kamar Hafsah juga Hafsah bilang begitu. Sampai akhirnya ya Rasulullah kan mengatakan, saya haramkan, nggak mau lagi minum madu. Wah, Ibunda Hafsah, yes, besok nggak bakalan lagi tuh disentuh tuh madu. Yang marah Allah. Kenapa? Karena gara-gara mereka cemburu, mendorong Rasulullah melakukan perbuatan yang haram, ya, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal, gara-gara ya ingin menyenangkan hati istrinya. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bertaubat itu akan diceraikan. Nah, sama juga surat Al-Ahzab ayat 28, ini kan istri-istri Rasul, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, ya, Ibunda Zainab, ya, ketika habis perang mereka minta sama Rasul, pengen dong dapat ini, dapat itu. Rasul diam aja. Kenapa? Karena ini kan bagian dari harta rampasan, ya cuma dapat 1/5 lah. Kalau istrinya minta semuanya kan istrinya banyak. Rasul diem aja. Turun surat Al-Ahzab, Allah yang langsung memberikan hukuman. Jangan sampai kamu cemburu kepengen ini, itu dapat, aku nggak dapat, aku minta itu dong. Nah, membuat suami akhirnya nggak nyaman dan potensi akhirnya mencari hal yang haram. Umat tikunna, kasih tapi kemudian pisahkan mereka semua, langsung diceraikan. Nah, sekarang dalam masalah tadi ya, soal urusan bercumbu, luar biasa nih hadis-hadisnya. Ini hadis-hadisnya aja deh. Seringkali
istri-istri Rasulullah itu cemburu juga. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah selalu menjadi tempat para sahabat kalau mau ngasih hadiah ke Rasul, nyari momennya kalau pas jadwalnya di rumahnya Ibunda Aisyah. Jadi istri-istri pada protes, bilangin dong sama sahabat-sahabat, kalau mau ngasih hadiah ya jangan cuma di saat jatahnya Aisyah aja, kan kita semua juga kepengen dapat giliran kan gitu. Pengennya lah kalau pas di kamarnya Hafsah ada sahabat yang ngasih hadiah. Ini enggak. Sahabat-sahabat itu kalau mau ngasih hadiah ke Rasul nunggu kapan gilirannya di rumah Aisyah. Nah, kita bisa lihat kenapa mereka pada seneng kalau ngasihnya ke rumah Ibunda Aisyah. Ya karena Ibunda Aisyah itu masih kecil, ekspresinya, bahagianya kalau dapat hadiah itu benar-benar ditunjukkan. Nah, berarti apa? Ya, teman-teman juga seperti itu ya, ketika ada yang memberikan hadiah ke suami atau kita dapat hadiah dari suami, ya ternyata orang yang memberi hadiah itu senang banget ketika ekspresi kita ya bahagia. Nah, protesnya mereka kepada Rasulullah SAW itu ya ternyata ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata wahyu itu pun lebih sering datangnya ketika Rasulullah dalam satu selimut ya dengan Ibunda Aisyah. Nah, kemudian juga Ibunda Aisyah juga yang mengajarkan ya, Rasulullah SAW kalau pas di giliran kamarnya yang dia bersama dia telah menyelesaikan hajatnya ya, kemudian beliau ketika memang ingin nambah ya itu Ibu Aisyah mengatakan beliau tidak mandi tapi cukup berwudu. Jadi dalam menunaikan hajat ya tidak sempat mandi di berikutnya tapi sudah menginginkan ronde yang kedua, yaitu Rasulullah dokumentasikan Ibu Aisyah ya dia tidak mandi tapi cukup dengan berwudu. Nah, kemudian juga Ibu Aisyah nih yang tadi menjelaskan ya, bagaimana kondisinya ya kalau sesuatu yang menyenangkan dengan memakai pacar, memakai wangi-wangian, ya ini memang naluri seorang laki-laki agar ketika menemukan istrinya di rumah ya, menjumpai istrinya di rumah itu ya ketemunya dengan barang bagus gitu. Jadi nggak cuman istrinya itu bersolek cakep gitu kalau keluar doang, tapi kalau suaminya pulang ya begitu deh, nggak beda sama bau dapur kan gitu. Kemudian juga nah ini ya Ibunda Aisyah ya dengan Rasulullah SAW pun juga istilahnya main suap-suapan gitu. Jadi aku pernah menggigit daging ya, di saat itu juga Rasulullah menggigit daging di tempat aku menggigit dagingnya. Ya beliau meletakkan mulutnya ya di tempat mulutku. Jadi artinya hal-hal yang romantis kayak begini jangan berpikir ih jijai ini malu ini tabu enggak, ini mah minahnya Rasul. Begitupun dalam masalah isapan payudara. Ya itu pernah ya kondisinya ada seorang sahabat yang pernah bertanya bagaimana nih kok istilahnya suaminya bermain-main dengan payudara dan dilalah pas istrinya masih menyusui anaknya, ketelan, wah langsung ya kamu telah menjadi mahram, wah ditegur sama Abdullah bin Mas'ud. Ya nggak begitulah ya, hukum itu tidak seperti itu ya, bahwa yang namanya suami nggak sengaja tertelan air susu istrinya yang lagi nyusuin anaknya berarti dia jadi anaknya ya, enggak ya, karena isapan payudara ini bagian dari hal-hal yang disukai oleh laki-laki. Nah, variasi gaya, nah ini yang tadi sudah saya ceritakan, mau dari depan, belakang, kanan, kiri, terserah, yang penting variasi itu menyenangkan kalian semua. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, semuanya agar mengajarkan kepada kita ya kebahagiaan, menjadi seorang istri yang tidak dilupakan oleh suami ya, ketika memang hal-hal yang seperti tadi, sekali lagi nggak mungkin tugas yang tergantikan
Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang nyonya, seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya cukup sekian. Mohon maaf kalau bahasnya terlalu vulgar, Bu Met ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. rada-rada malu mau ngomong, takut di sampingnya ada bapak-bapaknya. Enggak Ibu, ini khusus wanita pengajian. Iya. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair Ibu atas penjabarannya yang cukup detail ya. Maksudnya Masya Allah gitulah, Islam itu begitu sempurna. Jadi pada saat Allah menurunkan firman bahwa aku sempurnakan agamamu, itu benar-benar sempurna dari A ke Z ya Ibu ya. Dari sampai masalah pernikahan yang sedemikian detailnya. Dan Masya Allah, jadi saya juga baru merasakan juga benar untungnya Rasulullah menikahi Aisyah itu seperti itu gitu, sehingga kita tahu detailnya kehidupan Rasulullah yang sangat bervariasi, sangat penuh dengan up and down ya Ibu ya dalam pernikahan. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu Rasulullah kan berpoligami, jadi ya sebenarnya yang hebat itu adalah laki-lakinya ya Ibu ya, yang bisa meredam kecemburuan para istri gitu. Jadi kalau istri-istri pada bilang kita biasa-biasa, sebenarnya tidak, pasti ada cemburu karena istrinya Nabi juga cemburu gitu ya. Baik Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ada bertanya langsung saja diarahkan ke Ibu Nur Hamidah. Silakan. Ibu, saya mau tanya dulu deh sebelum teman-teman ada yang bertanya, mungkin masih memikirkan pertanyaannya. Tadi kan sempat ada disampaikan bahwa dengan tidak sengaja menghisap air susu dari payudara istri itu tidak otomatis seseorang itu menjadi mahram ya. Jadi ininya kita kan suka dengar tuh selama ini hadis seperti mengatakan sepertinya malah sebaliknya gitu. Jadi kalau kita meminum air susu dari istri jadinya hak mahram gitu. Jadi ada nggak kondisi yang membuat ini jadi enggak, karena tidak sengaja saja atau ada kondisi lain Ibu? Jadi kalau periwayatan tadi ya yang terdokumentasikan ya oleh saya ya, karena memang fatwa yang sempat diucapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu adalah fatwa yang kemudian direvisi ya oleh Abdullah bin Mas'ud. Nggak boleh begitu. Jadi awal mulanya, jadi bacanya itu jangan separuh hadisnya. Ya memang pernah suatu kali seorang laki-laki bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya pernah istilahnya mengisap payudara istriku yang sedang menyusui ya, air susunya masuk ke dalam perutku. Langsung kata Abu Musa al-Asy'ari, menurutku, nah Abu Musa al-Asy'ari jujur, dia bilangnya menurutku. Jadi nggak langsung, oh itu dalam hadis, enggak. Ya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Rabi, menurutku istrimu telah berubah menjadi mahram. Nah, kalau cuman bacanya sampai di sini, nah, otomatis kita akan menganggap ini jadi mahram. Tapi hadis ini nggak sampai di sini periwayatannya, karena ini kan hadis dalam periwayatan para sahabat. Jadi jatuhnya kan athar ya, periwayatan dari para sahabat. Nah, karena nggak pernah ditanya di waktu di zaman Rasul. Ya, akhirnya apa? Abu Musa al-Asy'ari langsung ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Lihat apa yang telah kamu fatwakan kepada laki-laki ini. Ya, artinya apa? Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali memang di masa-masa penyusuan dan di kategori anak susu. Jadi kan bisa jadi saudara, jadi anak susu kan, jadi persusuan itu kan anak susu. Yang namanya netein itu kan adalah anak-anak kan gitu kan, masa persusuan. Ya bukan bapak itu kan nggak ada bapak susu kan ya. Jadi istri jadi suami itu jadi ibu susu gara-gara sama istri. Nggak ada kasus kayak gitu. Kasus yang namanya hukum persusuan ini adalah bab anak-anak. Rodoah itu kan bab anak-anak. Nah, akhirnya katanya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, akhirnya apa? Ya udah, kalau kalian ingin bertanya, jangan kalian tanyakan kepadaku sesuatu yang aku tidak paham.
Ya, tanyakanlah kepada yang lebih alim. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebenarnya kalau periwayatannya lengkap ya, apa yang dilakukan oleh dialog Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari ini udah clear, udah selesai. Oke, baik Ibu. Baik, ini ada, halo? Ya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Banyak yang bilang, Assalamualaikum Ibu, banyak yang bilang tidak boleh memamerkan kemesraan, PDA ya. Tidak boleh memamerkan kemesraan, misalnya pasangan memamerkan kemesraan. Seberapa batasnya? Karena kadang suami merasa senang saat dibanggakan seperti di media sosial. Hukumnya bagaimana? Batas yang tidak Memamerkan kemesraan di media sosial. Jadi ada batas syar'i, ada batas normatif, kan gitu kan. Kalau batas syar'i, azannya kenceng banget, aku boleh itu dia. Iya, boleh Bu, silakan. Ya, udah selesai azannya. Tadi apa Bu Met? PDA Bu, apa namanya? Menunjukkan kemesraan di media sosial, gimana ininya? Jadi ada batasan syar'i, ada batasan normatif. Ya, kalau batasan syar'i yang dilarang itu kan ketika dalam kondisi yang pertama membuka aurat, gitu kan? Dalam membuka aurat, ya satu ya jelas ya hal-hal privasi yang dilakukan oleh suami istri yang pada saat itu membuka aurat itu dilarang. Terus yang kedua ya ketika memang halal menurut syariat, tapi secara normatif itu kurang santun, apalagi ada timur gitu kan, kok kayaknya enggak etis banget sih, ya misalnya kayak mencium ya,
ya berciuman. Kalau mencium mungkin no problem, kan beda antara mencium dengan berciuman. Nah kalau mencium ya bisa jadi kan seperti dalam mau pergi ya, atau ya cium kasih sayang. Nanti kalau berciuman berarti kan respon aktif ya dua belah pihak. Nah ketika adegan berciuman yang potensi membuat orang jadi merasa jengah, nggak sesuai dengan adat timur ya. Nah, ini yang perlu dihindari agar harga diri kita, martabat kita, potensi diucapkan miring oleh orang lain itu benar-benar terjaga dari keluarga kita. Jadi itu aja sih. Kalau dalam batasan syariat sih, yang penting nggak membuka aurat. Maaf kan kadang begini, lonya aja yang pikirannya kotor, kadang gitu. Ya, jangan melulu nyalain orang pikiran kotor, bisa jadi kita yang membuka peluang untuk dikomentari dengan negatif, dengan komentar miring. Jadi no problem ya kemesraan. Ya hanya kembali kepada ini aja, kepada kira-kira kalau kita melihat orang lain melakukan seperti itu gimana gitu. Bayangkan aja gitu Ibu ya. Perbandingkan saja. Perbandingkan aja. Ibu tadi maaf, tadi ada slide tentang kisah cemburu dan ancaman diceraikan, itu ada surat Tahrim ayat 15, ayat surat Tahrim sampai 12 ayat. 1 sampai 5. Oh, sorry, saya yang salah berarti ya. Mungkin saya kurang strip kali. Surat ayat 1 sampai ayat 5. Nah, oke Ibu, baik. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah pada mau praktek tuh. Bu Bet. Enggak. Iya. Ya, kalau kita perhatiin memang benar ya, maksudnya contoh kemesraan yang baik itu dan sunnah lagi ya Ibu ya, yang maksudnya kalau kita kerjakan ya berpahala gitu ya. Betul. Jadi memang sudah ada contohnya sama Rasulullah SAW. Ibu, saya mau nanya, mungkin ini nggak langsung berhubungan dengan romantisme, tapi berhubungan dengan suami istri gitu ya. Misalnya nih Bu, tentang poligami gitu ya, yang kayak Rasulullah sekarang kan mungkin ada kayak cemburu atau ancaman diceraikan atau mau minta cerai gitu. Misalnya seorang perempuan misalnya suaminya berpoligami, nah kemudian perempuan tersebut kalau dia nggak sanggup, kayak mungkin dia cemburu lah gitu ya, karena mungkin menikahnya berpoligami suami itu tanpa persetujuan dia mungkin ya, which is sebenarnya dalam syariat kan diperbolehkan ya Bu ya. Benar nggak Bu? Diperbolehkan ya menikah? Sebenarnya nanti babnya bukan diperbolehkan atau nggak diperbolehkan, lebih ke adab ya kali ya. Karena syariat itu kan ada hukum halal, haram, ada hukum mubah dan makruh, kan begitu. Oke, nggak, tunggu dulu ya, satu dulu. Saya pernah baca sirah, saya dengar sirah. Waktu itu pas ada perang di mana Rasulullah sedang berperang dengan suku apa, kemudian Rasulullah menaklukkan suku tersebut, dan kemudian istri kepala sukunya, mungkin kayaknya kepala sukunya mati, terus istrinya dinikahi. Sofia. Sofia ya. Putrinya dinikahi, kemudian dikasih tahu ke Aisyah. Berarti kan sebenarnya Rasulullah menikah dulu tanpa memberitahu Aisyah gitu loh kondisinya. Nah, jadi sebenarnya mungkin tambahan ilmu buat kita ya Bu ya sebagai perempuan gitu ya. Apakah poligami itu suami harus minta izin istri terlebih dahulu? Itu pertanyaan pertamanya. Ya. Pertanyaan keduanya adalah jika misalnya tidak diberitahu ya, terus istrinya merasa cemburu atau nggak suka, apakah boleh si istri itu meminta cerai? Karena saya pernah juga dengar kajian bahwa istri itu nggak gampang loh harus minta cerai sembarangan gitu loh, karena adalah nanti konsekuensinya gitu. Nah, bolehkah seperti itu gitu? Iya. Rasulullah SAW jangan lupa teladan dalam berpoligami, kan begitu. Dan jangan dilihat dari satu aspek saja, tapi secara keseluruhan. Yaitu apa? Poligaminya Rasulullah, mau istri 1,
mau istri satu, mau istri dua, sampai istri 11 kan, kalau satu bukan poligami, monogami kan. Jadi kalau istri berpoligaminya Rasulullah, mau istri dua, bahkan istri lebih dari 4 yang dibatasi oleh Allah untuk manusia biasa ya, tapi untuk Rasul sampai 11. Nah ternyata mengajarkan kepada kita bagaimana dengan poligami itu Rasulullah SAW tetap adanya sakinah mawaddah warahmah dengan istri-istri semuanya. Dan yang kedua, tidak pernah adanya memutuskan silaturahim. Justru dengan 2 istri jadi bertambah jadi 2 keluarga besar kan, 3 istri 3 keluarga besar. Abu Bakar, Umar, ini kan posisinya sama-sama besan. Nah, tapi ternyata saling menguatkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pelaku-pelaku poligamer ya, kontemporer kan gitu. Ya, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah dari pertama sampai terakhir tidak pernah sampai terjadi pemutusan silaturahim. Ancaman cerai karena memang para istri-istri nyaris mendesak Rasulullah melakukan perbuatan yang maksiat. Itu. Nah, berarti setiap seorang laki-laki mau dia izin istri atau enggak izin istri, sudahkah dia bisa mempertimbangkan dan sudah membayangkan kalau dengan poligaminya, baik izin ataupun tidak izin seperti Rasulullah, enggak ada masalah. Ya, enggak ada malah membuat ya pertikaian sampai memutuskan silaturahim. Kalau ternyata dia tidak mempertimbangkan dengan baik, maka jangan salahkan istri dianggap sebagai istri itu menolak poligami. Rasul aja enggak ngomong sama Aisyah gitu kan. Ya, kamu istilahnya harus nerima dong. Memang sah sebuah pernikahan poligami tanpa izin istri sah. Ya, sah. Tapi secara syariat izin istri, izin keluarga menjadi bagian dari dalam rangka menguatkan sebuah ketahanan. Kan gitu. Ya, jangan sampai suami udah tahu model istrinya kayak begitu. Model keluarga istrinya kayak begitu. Tidak siap untuk berbagi. Akhirnya apa? Dia nikah diam-diam. Nah, nikah diam-diamnya walaupun itu sah tapi tetap berpotensi akhirnya terjadi keretakan dalam rumah tangga. Allah akan adil. Siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Satu. Terus yang kedua, saya nggak setuju juga kalau orang menganggap istri kalau menggugat cerai maka diharamkan baginya pintu surga kan? Kan ada yang gitu. Istri kalau menceraikan suami diharamkan baginya bau surga. Allah itu hakim yang adil. Yang namanya perceraian ada pelaku, ada korban. Mau yang pertama kali bercerai, menggugat cerai adalah istri atau suami yang mengucapkan kata cerai, pasti ada pelaku, ada korban. Dan pelaku ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena kalau teman-teman ingat, pertanggungjawaban itu nanti kan di jembatan As-Sirat yang dijaga oleh 2 amal. Amal amanah sama amal silaturahim. Jadi saya kalau ketika ada laki-laki nikah diam-diam, akhirnya menjadi konflik ya, dan menganggap ya gimana ya, istri saya habis nggak setuju, berarti apa? Anda belum menyiapkan untuk menjadi seorang teladan beristri lebih dari 1. Ya. Kenapa? Karena dari awal kenapa Anda memilih nikah diam-diam? Takut ketahuan. Berarti dari awal sebenarnya hati nurani Anda sudah tahu kalau pernikahan ini ada yang nggak beres, tidak bisa menciptakan ya kerukunan dengan 2 keluarga besar. Yang ada kan naudzubillah zalik, nikah dengan istri yang kedua hancur
silaturahim dengan istri yang pertama, ya akhirnya terjadinya dengan istri yang kedua. Memutuskan silaturahim, ya siapa yang memutuskan silaturahim itu nggak bisa masuk ke dalam surga, nyangkut itu di jembatan as-sirat. Jadi harus dilihat secara komprehensif masalah izin dengan persiapan menjadikan poligami tetap rumah tangga dengan semua istri dalam kondisi ketahanan dan terciptanya sakinah mawaddah warahmah. Gitu Bu Met. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pokoknya kalau nikahnya diam-diam berarti nggak beres. Oke. Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan kajian pada hari ini tuh bisa menambah kualitas hubungan kita dengan pasangan kita ya Ibu ya, dengan selalu mengacu sebagai sunnah sehingga kita bisa selalu semangat. Iya. Juga dapat pahala gitu ya. Tumben pada nggak ada yang nanya. Iya. Mbak Dini, kemana Mbak Dini? Hadir. Ini ada. Iva lagi izin Ibu, lagi Hadir Bu Ustazah. Siap. Ada tuan kali di samping ya. Iya. Iya. Baik ya, malu deh. Bukan, udah pakai ini, pakai earphone. From home Ibu banyaknya juga. Baik. Baiklah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, boleh nanya enggak? Oke, silakan Mbak Heni ya. Oh iya. Iya, Bu Inet. Silakan. Tapi ini bukan masalah suami, masalah anak, Bu Ustazah. Oke, silakan. Kan saya punya anak kembar, sudah lama tidak bertemu. Terus sekarang kami sudah mulai ketemu lagi. Terus anak ini minta dengan saya pakaian atau apa, tapi saya minta nilai dia. Terus dia nggak mau ngasih, apakah saya orang tua yang kejam, Bu? Maksudnya nilai apa? Nilai ujian, kan nanti bulan 3 tanggal 7 mereka ujian. Oh, jadi memberikan hadiah dengan syarat dan ketentuan ya? Ya, dan juga saya minta dia kan dari kecil diurus dengan mantan suami. Nah, saya minta supaya dia tidak meninggalkan sholat. Saya bilang agama penting. Saya nggak mau anak-anak saya sholatnya ditinggalkan. Karena bapaknya bilang kan dia mau ngurus agamanya dengan baik. Sedangkan keluarga saya kan non-muslim. Jadi kan saya nggak boleh bawa anak dulu. Nah, jadi saya menerapkan itu. Apakah saya salah, Bu Ustazah? Sebenarnya dalam masalah akad ya, antara dua orang manusia ya, ibu dengan anak, perlu dilihat dari dua aspek. Jadi bukan lihat salah atau tidak salahnya, tapi lihat dari tepat atau tidak tepatnya. Nah, mungkin persyaratannya terlalu berat ya. Kalau mama mau beliin aku baju, syaratnya harus ngasih nilai ya. Ya. Mungkin kita perlu ibaratnya kesepakatan. Nah, jadi ini bukan masalah salah atau tidak salah, nggak ada yang salah. Ya, ini hanya masalah tepat dalam arti sama-sama membuat lapang atau tidak lapang. Jadi perlulah kita kalau sama anak itu tarik ulur. Ya udah kalau begitu apa dong yang bisa kamu berikan ya. Jadi kalau memang ibaratnya pelit banget sih, minta baju aja, jangan harus ngasih ini ngasih itu. Masih mending Bu Heni, anak saya malah pernah ya, waktu saya bilang kan, ketika dia mau minta ini mau minta itu, saya bilang ya Mas pakai tabungan kamu ya kan, masa kamu minta sama Umi mulu. Apa kata dia? Mi, ya itu mah kewajiban. Jadi anak saya bilang, Mi itu mah kewajiban ya, namanya orang tua itu kewajiban memenuhi kebutuhan anak. Wah, akhirnya bapaknya cuma senyum, udah kamu mau apa gitu. Jadi artinya di sini sih menurut pandangan saya jangan langsung dikedepankan siapa yang salah. Nah, karena kalau mencari siapa yang salah, hati kita yang ada udah sewot duluan. Tapi kita berpikir ya Allah gimana ya caranya kita punya sesuatu yang tepat untuk menaklukkan hati anak. Karena kan sekarang prioritasnya Bu Heni ya
menaklukkan hati anak. Ya kalau hatinya belum ditaklukkan, ya dia akan mencari segala macam alasan ya, dan selalu dianggap sudut pandangnya ribut melulu. Jadi kalau menurut saya Bu Heni ya perlu cooling down, ya perlu strategi yang lebih lunak ya, karena tujuan kita adalah ingin menaklukkan anak kita. Kalau mereka udah takluk sama kita, gampang kok ya menyentuh hati anak. Begitu sih Bu Heni kalau sudut pandang saya. Iya, terus gini Bu Ustazah, saya dari sini selalu subuh kadang saya telepon dia nggak diaktifkan WA-nya, saya telepon biasa. Saya suruh sholat dia bilang iya tapi tidak pernah dilakukan. Terus saya suruh sholat maghrib, di waktunya maghrib dia malah tidur. Karena kan saya tidak di rumah, dia kan dari kecil udah ikut orang tua dari mantan suami gitu loh Bu. Nah dia juga kan dari kecil, dari kelas 6 SD sudah mencari duit sendiri, jadi pengamen, kadang jadi tukang apa macam-macam lah kerjaan yang dia kerjakan, Bu. Kadang ngamen, kadang dia jadi tukang parkir, kadang kerja bangunan. Sekarang dia udah kelas 1 STM gitu loh Bu. Cuman kan saya ngasih apapun tuh sama seperti saya mendidik anak saya yang paling kecil. Maksud saya suruh sholat, terus nilainya saya lihat. Karena dia SMP kemarin, waktu saya cuti, dia banyak bolosnya gitu loh Bu Ustazah. Kalau yang pertama mungkin kan merasa diberikan kasih sayang, diberikan kebersamaan, otomatis ya melihat dan kebersamaan dengan ibu lebih mudah. Ya kalau yang kecil ya. Tapi kalau yang gede kan bisa jadi ya yang nomor 1 bisa jadi kan dia selama ini kan jauh. Ibunya mohon maaf mungkin dianggap masih asing. Jadi kalau saran saya justru sekarang kita benar-benar fokus ya, jangan menuntut dengan tegas ya kamu harus begini. Tapi sekali lagi Bu Heni, gimana caranya kita membuat dia simpatik dulu dan merasakan cintanya kita. Saya khawatir justru nanti anak ini malah jadi jengah ya sama ibunya. Yang giliran nelpon cuma nyuruh sholat, giliran nelpon cuma nyuruh bangun. Sedangkan ada kalanya yang diperlukan sama anak itu adalah kepedulian, kasih sayang. Saran saya sih luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran, benar-benar gimana ya menaklukkan hati anak ini dulu yang dalam rentang waktu yang sangat lama kan tidak bersama dengan kita. Begitu sih Bu Heni. Terus itu Bu, misalnya itu kan kembar, yang satu itu nggak mau ngomong sama sekali. Kalau kita ngasihnya salah satu itu juga kurang tepat ya Bu? Kalau soal pemberian mah dikomunikasikan, karena walaupun kembar bisa jadi kan seleranya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Yang satu nggak mau ngomong sama sekali Bu, karena dia dipengaruhi nenek dari bapaknya. Saran saya sih kayaknya ya Bu Heni, lepaskan dulu merasa anak itu yang bersalah, tapi kita anggaplah bahwa saya yang bersalah, saya akan menebus kesalahan saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau saran saya sih jangan ini gara-gara anak ini kok nggak mau ngomong, itu kan kesannya kita yang merasa benar ya, dia yang bersalah. Tapi kalau tadi lihat ceritanya lama tidak bersama dengan kita, yang mungkin yang perlu menaklukkan hati kita adalah, ya Allah saya selama ini salah, ya Allah saya selama ini tidak memberikan hak dia, ya Allah saya ini gimana ya Allah. Nah ini kalau dalam sudut pandang saya ya, jadi buang menganggap kalau anak ini kok begini, anak ini begini, tapi bisa jadi anak ini menjadi begini karena aku yang begitu, dan sekarang aku ingin menebus semua kesalahanku. Begitu Bu Heni. Ya, wallahu a'lam. Jadi lebih ke introspeksi diri kita dulu ya Ibu ya, sebelum betul anak kita gitu. Ya, baik, semangat ya Bu Heni ya.
Iya, Bu Imet, makasih banyak Bu Imet, Bu Ustazah. Sama-sama, Mudah-mudahan insya Allah. kita terbuka. Amin. Ya Rabbal Iya, Alamin. yang satu sudah mulai deket, yang satunya nggak mau sama sekali ngomong. Saya sudah sering telepon, tapi dia nggak pernah mau ngomong. Apa masih ada Dan waktu. ke depannya dengan doa juga insya Allah ya. Anak-anak Amin, dekat amin. dengan kita semua juga. Makasih Bu Ustazah, Bu Imet. Sama-sama, Bu Heni. Baik Ibu, Alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair pada Ibu Nur Hamidah atas waktu yang diberikan kepada kita dan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan hubungan kemesraan dengan pasangan-pasangan kita insya Allah. Ya. Baik, kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih produktif siap-siap besok totonya ada adeknya lagi. Ada kalender kok Ibu. Oke lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga Bu Mit ya.